Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran PJOK. Dan mohon maaf Bapak terlambat mengirimkan video karena ada sedikit kegiatan di sekolah, yaitu IHT Industri Training. Mohon maklumnya. Tidak perlu anak-anakku khawatir, nanti ada tugas-tugas waktunya lebih fleksibel. Kali ini Bapak akan membahas materi mengenai bola basket untuk pertemuan pertama. Kita bahas untuk pertama yaitu sejarah bola basket. Basket diciptakan oleh seorang guru olahraga pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA, tepatnya di Springfield, Massachusetts. Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal dengan istilah sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Kali ini kita akan membahas mengenai pola penyerangan. Pola penyerangan dalam bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil atau angka. Pola-pola penyerangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyerangan bebas. Penyerangan bebas adalah penyerangan tanpa bola yang sangat bergantung dari pergerakan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Jadi hal ini memerlukan pergerakan tanpa bola, sehingga seolah-olah pemain itu bergerak bebas, bergerak terus. Ya, tidak ada pemain yang diam atau berhenti, semuanya bergerak. Meskipun bebas, namun penyerangan ini harus tetap ada koordinasi dan kerjasama antar pemain, sehingga terwujud adanya saling pengertian tiap pemain. Kadang rolling posisi, ya, mungkin yang tadinya pemain sebelah kanan gerak ke sebelah kiri pindah ke kanan, tapi saling menutupi, jangan sampai bertumpuk di satu area. Ini namanya penyerangan bebas. Kemudian penyerangan kilat, yang kedua yaitu penyerangan kilat. Dasar penyerangan kilat adalah dengan 2 atau 3 operan harus sudah melakukan tembakan. Biasanya serangan kilat ini dilakukan setelah pemain bertahan merebut bola, kemudian dilakukan serangan secara kilat, karena biasanya di saat pemain menyerang itu daerah bertahannya itu masih longgar. Jadi dengan begitu pemain yang baru saja merebut bola bisa melakukan serangan dengan cepat. Hanya dengan 2 atau 3 operan sudah bisa shooting ke area ring. Kemudian penyerangan kilat berpola. Serangan kilat ada yang berpola dan ada pula yang tidak berpola. Kalau serangan balik tadi, serangan kilat tadi tidak berpola, hanya 2-3 operan langsung shooting. Tapi ada juga yang berpola. Misalkan dalam situasi bola loncat. Bola loncat itu dimana pemain sudah dibagi di tiap area. Jadi kalau bola dapat pemain timnya, maka dengan cepat rekannya itu bergerak cepat ke depan, cari posisi yang kosong. Karena pada posisi loncat bola biasanya semua pemain menyebar ke area, jadi pertahanannya juga masih cukup longgar. Kemudian juga lemparan ke dalam, karena lemparan ke dalam ini arah bolanya susah ditebak, atau sesudah menutupi daerah pada waktu bertahan. Kemudian penyerangan berpola. Penyerangan berpola ini tidak kilat, tetapi serangannya berpola, pelan-pelan tapi berpola. Penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Pergerakan pemain dan bola ditentukan dengan pasti. Jadi misalkan nanti opernya ke pemain nomor 5, kemudian habis nomor 5 dribble ke depan, kemudian balik lagi ke
belakang, bisa juga seperti itu, atau mungkin samping. Jadi sudah dipola, nanti bolanya mengarahnya kemana lagi, habis itu kemana lagi, siapa yang tugas shooting terakhir, itu sudah dipola dan ditentukan. Pergerakan pemain dan bola ditentukan dengan pasti, sehingga tim memperoleh serangan-serangan yang teratur dan sangat menghemat tenaga. Kenapa menghemat tenaga? Karena pemain tidak perlu berpikir, saya habis ini harus ngoper kemana, kemudian saya harus bergerak ke arah mana, itu sudah diatur. Jadi tidak perlu berpikir dan bergerak, dia harus mencari tempat yang kosong. Penyerangan berpola sangat baik dilakukan bila setiap pemain sukar menembus penjagaan lawan, serta usaha-usaha untuk memperlambat permainan. Dasar-dasar dalam membuat pola penyerangan, yaitu dasar-dasar pokok pola penyerangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada seorang pengatur serangan. Biasanya pengatur serangan itu di tengah. Nah, dia mendapat bola dari pemain bertahan, kemudian dia mengatur serangannya. Apakah serangan kilat ke depan, ataukah ke samping dulu, ataukah kembali lagi ke pemain yang mengoper tadi. Kemudian ada seorang pengaman. Pengaman ini apabila ada serangan balik dari lawan, maka dia harus siap. Kemudian ada beberapa orang penembak, baik yang bersamaan atau bergelombang. Jadi ada pemain yang bertugas untuk menembak atau finishing. Dan apabila gagal, pemain yang selanjutnya bertindak sebagai penembak tadi. Kemudian ada seorang menutupi daerah bila tembakannya gagal. Adegan-adegan dalam pola penyerangan, ya, ada beberapa adegan. Adegan 1-3-1 atau pola diamond, adegan 1-2-1 atau pola out man, dan adegan 2-3 pola reverse. Untuk adegan 1-3-1 itu adegan diamond sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan 1 lawan 1. Apabila penjaganya sangat ketat 1 lawan 1, maka adegan 1-3-1 pola diamond ini sangat efektif. Pedoman membuat pola penyerangan bila menghadapi pertahanan 1 lawan 1 adalah sebagai berikut. Ingat dasar-dasar umum membuat pola tadi ya, ada yang menjaga, ada sebagai pengatur serangan, sebagai penembak, itu sudah diatur. Kemudian pemain yang mahir mengadakan pembayangan, jadi membayangi teman ya, apabila kesusahan untuk menembus, dia sebagai bayangan dan dia bisa mengamankan bola. Kemudian adegan 1-2-1 pola outman. Adegan outman dapat diterapkan apabila suatu regu tidak mempunyai pemain jangkung. Ya, permainannya perlu permainan cepat ya, 1-2-1 umpan 1-1 ya, tidak ada pemain jangkung untuk shooting atau untuk oper ke atas. Kemudian adegan 2-3 atau pola reverse. Adegan reverse diperlukan untuk penyerangan terhadap pertahanan 1 lawan 1. Kemahiran memotong dan membayang serta kelincahan sangat dibutuhkan dalam melakukan pola penyerangan ini. Ini adegan 2-3. Oke, ini adalah pertanyaan. Silahkan jawab di Google Classroom. Apa yang Anda ketahui tentang permainan bola basket? Silahkan jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan deskripsi anak-anakku masing-masing mengenai bola basket. Kemudian yang kedua yaitu apa yang Anda sukai dari permainan bola basket? Apakah cara bermainnya, ataukah pemainnya, ataukah permainannya enak dimainkan, ataukah seru? Ya, silahkan sesuai dengan pengalaman atau pengamatan anak-anakku semua, apa yang disukai dari permainan bola basket ini. Tentu setiap siswa memiliki jawaban yang berbeda-beda. Silahkan dijawab, ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, semuanya benar ya anak-anakku. Jadi Bapak hanya ingin anak-anakku menjawab. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat sekilas tadi dari pola penyerangan bola basket. Sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.